Maliki yaumiddin. Allah sang penguasa hari pembalasan. Oh, ya Allah, berikan saya pertolongan, berilah kami pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab, itulah Al-Qur'an. Dan tentunya kita semua ingin bahagia, bukan? Kita ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kunci kebahagiaan ini, jalan menuju kebahagiaan itu, petunjuknya adalah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa sekalian, pernahkah Anda bertanya, untuk apa Al-Quran diturunkan kepada kita? Apakah Al-Quran itu hanya sekedar untuk bacaan saja, sekedar untuk dilombakan, atau yang lebih parah lagi, apakah Quran itu datang kepada kita untuk sekedar ditaruh di rak-rak buku, sebagai pajangan-pajangan di ruang tamu, sebagai penghias rumah kita? Apakah Quran itu hanya untuk itu saja? Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang diturunkan, yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai hudan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti Quran itu turun memang untuk kita baca, memang untuk kita telaah, tapi Quran bukan hanya itu saja. Quran turun, misi utamanya adalah agar menjadi petunjuk bagi kehidupan kita selama kita menjalani kehidupan ini di dunia. Yang namanya petunjuk berarti agar kita tidak tersesat, agar kita tahu mana jalan yang benar, agar kita tidak tergoda kepada jalan-jalan yang salah, agar kita meniti jalan yang lurus ke surganya Allah, jalan yang dititi oleh para nabi, oleh para sahabat, oleh para syuhada. Itulah jalan yang ditetapkan Allah, jalan kebahagiaan. Quran menunjukkan kita ke jalan itu. Dan tentunya kita semua ingin bahagia, bukan? Kita ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kunci kebahagiaan ini, jalan menuju kebahagiaan itu, petunjuknya adalah Al-Quran. Jadi itulah kenapa Quran diturunkan. Namun pertanyaannya mungkin, bagaimana kita bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk? Apa langkah praktisnya? Langkah praktisnya pemirsa sekalian adalah satu kata, yaitu tadabbur. Nah, apa itu tadabbur? Tadabbur bukan sekedar membaca atau tilawah, bukan sekedar qiraah. Tadabbur bahkan bukan sekedar kita membaca tafsirnya. Tapi tadabbur adalah merefleksikan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita. Bagaimana langkah praktisnya? Langkah praktis tadabbur adalah ketika kita membaca ayat Al-Quran, lalu kita bertanya, apa aplikasinya di dalam kehidupan? Apa penerapannya yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Saya ambil contoh. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita masuk ke dalam ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita membaca ayat tersebut, maka pertanyaan reflektifnya dalam kehidupan kita adalah, sudahkah kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita memperbanyak bacaan hamdalah? Maka penerapan ayat ini dalam kehidupan adalah banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak membaca hamdalah, banyak-banyak mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu aplikasi atau penerapan dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita masuk lagi ke ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka pertanyaannya dalam kehidupan kita sebagai sebuah refleksi, sudahkah kita berbaik sangka kepada Allah sebagai zat, sebagai Tuhan yang menyayangi kita lebih daripada orang tua menyayangi kita? Lalu juga
Sudahkah kita meneladani sifat Allah ini? Dalam arti apa? Dalam arti kita menyayangi sesama manusia. Kita mengasihani orang-orang miskin, misalnya kita berkasih sayang dengan sesama saudara. Kita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sudahkah kita menerapkan itu dalam kehidupan? Sebagai cara kita meneladani sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Allah sang penguasa hari pembalasan. Ini memang adalah ayat tentang akidah di mana kita dituntut mengimani adanya hari kiamat. Namun di situ juga kita bisa memberikan pertanyaan pada diri kita sebagai sebuah refleksi. Sudahkah kita menjadikan hari kiamat ada di benak kita setiap saat? Sehingga setiap kita melaksanakan segala sesuatu yang kita ingat adalah hari kiamat. Kita belum beribadah, kita ingat bahwa kita akan ditanya di hari kiamat. Kita belum sholat, kita ingat nanti kita akan ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Kita tergoda berbuat maksiat, kita ingat kita akan ditanya di hari kiamat, kenapa kamu melakukan maksiat itu? Jadi ayat ini menjadikan kita menggambarkan hari kiamat selalu ada di benak kita. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan menyembah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Ayat ini juga kita bisa jadikan refleksi dalam kehidupan kita. Kita ubah menjadi pertanyaan. Apa itu? Sudahkah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah? Sudahkah kita memperbanyak ibadah kepada Allah? Yang pasti yang wajib-wajib harus dilaksanakan, yang sunnah-sunnah kita perbanyak semampu kita. Sudahkah kita melaksanakan itu? Kemudian juga iyyaka nasta'in. Pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita memperbanyak berdoa kepada Allah? Sudahkah kita setiap kali kita membutuhkan pertolongan dan bantuan, kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikan saya pertolongan, berilah kami pertolongan. Sudahkah kita melaksanakan itu? Nah, itulah refleksi dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara seperti ini bisa dilaksanakan untuk ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. Ingat, di dalam Al-Quran ada 6.000 ayat yang terangkum di dalam 114 surat, 30 juz, sangat banyak ayat di dalam Al-Quran, lebih dari 6.000. Berarti kita bisa mentadaburi ayat itu setiap hari, setiap saat. Jadikan ayat Quran sebagai pertanyaan bagi kehidupan kita, refleksi bagi kehidupan kita, baik ayat yang menyangkut masalah-masalah akidah, keimanan, baik ayat yang menyangkut juga masalah-masalah hukum atau syariah, juga masalah akhlak, juga kisah-kisah para nabi yang berisi tentang kesabaran, tentang keteguhan. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Sudahkah kita berbuat sabar? Sudahkah kita teguh dalam keimanan kita? Insya Allah pemirsa sekalian, dengan cara seperti itu, yaitu tadabbur, menjadikan setiap ayat kemudian pertanyaan bagi kehidupan kita, sudahkah kita aplikasikan dalam kehidupan, maka perlahan demi perlahan, insya Allah Quran akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan yang juga yang tidak kalah pentingnya, pemirsa sekalian, dalam mereka menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, apa pesan Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bertanyalah kepada orang yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa? Para ulama ketika kamu tidak mengetahui. Maka menjadikan Quran sebagai petunjuk menuntut kita agar terus belajar dan belajar kepada orang yang mengetahui isi Al-Quran. Selamat bertadabur dan selamat belajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.